Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Profesor Dr. Ramsiah selaku dosen sosiologi, dan selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dina Syaida Ramadanisi dari program studi ilmu komunikasi. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial berasal dari kata interaksi, artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sosial yang berarti mencakup saling berkesinambungan atau bekerja sama, seperti halnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Secara sederhana, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada interaksi sosial menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Gillen. Interaksi sosial yang dijelaskan oleh Gillen sebagai hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok atau hubungan antara kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Yang kedua, interaksi sosial menurut Walgito. Walgito berpendapat bahwa adanya hubungan timbal balik dalam interaksi sosial dapat memberikan pengaruh terhadap individu atau kelompok lain. Interaksi sosial juga berpengaruh terhadap kelompok dan kelompok lain yang saling berhubungan. Yang ketiga, menurut Surjono Sukanto. Surjono Sukanto berpendapat bahwa interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Selanjutnya ada bentuk-bentuk interaksi. Bentuk interaksi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada interaksi sosial asosiatif, yang artinya bentuk interaksi sosial yang menghasilkan kerjasama. Dan yang kedua ada interaksi sosial disosiatif, yang merupakan interaksi sosial yang mengarah kepada konflik serta perpecahan dalam individu maupun kelompok. Disosiatif ini mengarah ke hal yang negatif. Selanjutnya ada interaksi sosial asosiatif sebagai berikut. Yang pertama ada kerjasama atau cooperation. Kerjasama yaitu suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Adapun beberapa bentuk interaksi sosial yang berupa kerjasama. Yang pertama ada bargaining, adalah pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih. Selanjutnya ada cooptation, yaitu suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi untuk menghindari kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya ada coalition, adalah kerjasama yang dilaksanakan oleh dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Yang terakhir ada joint venture, adalah kerjasama dengan pengusaha proyek tertentu untuk menghasilkan keuntungan yang akan dibagi menurut proporsi tertentu. Selanjutnya ada akomodasi atau accommodation, yaitu proses di mana orang, perorangan, atau kelompok-kelompok manusia yang mulanya saling bertentangan, saling mengadakan penyelesaian diri untuk mengatasi ketegangan-ketegangan. Adapun beberapa bentuk yang termasuk akomodasi yaitu toleransi, kompromi, coercy, arbitration, conciliation, adjudication, stalemate, segregasi, dan gencatan. Selanjutnya ada akulturasi, yaitu suatu proses yang timbul apabila kelompok manusia dan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari kebudayaan asing dengan sedemikian rupa sehingga unsur kebudayaan asing lambat laun diterima tanpa menyebabkan kepribadian budaya itu sendiri.
Selanjutnya ada asimilasi, yaitu usaha mengurangi perbedaan yang terdapat di antara beberapa orang atau kelompok, serta usaha menyamakan sikap, mental, dan tindakan demi tercapainya tujuan bersama. Asimilasi merupakan percampuran suatu budaya dengan menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya, lalu membentuk kebudayaan baru dan menerapkan dalam keseharian. Di sini ada faktor-faktor yang dapat mempermudah terjadinya suatu asimilasi, antara lain toleransi, kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi, sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, perkawinan campuran, dan adanya musuh bersama dari luar. Selanjutnya beberapa bentuk interaksi sosial disosiatif. Yang pertama ada persaingan atau competition. Kompetisi merupakan interaksi sosial untuk saling bersaing secara individu maupun kelompok. Biasanya akan mencari keuntungan di bidang-bidang tertentu tanpa menggunakan ancaman kekerasan untuk mengejar suatu nilai tertentu supaya lebih maju, lebih baik, atau lebih kuat. Yang kedua ada kontravensi atau contravention, yaitu upaya seseorang untuk menentang suatu perkara secara tersembunyi supaya tidak terjadi perselisihan. Adapun biasanya seseorang akan bersikap ragu, tidak pasti, penyangkalan, bahkan penolakan dengan tidak mengungkap secara terbuka. Yang ketiga ada konflik atau pertentangan. Konflik yaitu sebuah pertentangan atau biasa lanjutan dari kontravensi yang sifatnya terbuka, yang biasanya akan menyebabkan pertikaian. Selanjutnya ada faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi, yaitu tindakan atau usahanya untuk meniru tindakan orang lain sebagai tokoh idealnya. Biasanya faktor ini dapat terjadi pada individu yang ngefans dengan salah satu idolanya. Seseorang yang ngefans dengan idolanya biasanya akan berusaha untuk memakai pakaian dengan model yang sama. Yang kedua ada sugesti, pemberian pengaruh pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang mengikuti hal tersebut tanpa pikir panjang. Contohnya ketika ada seorang anak yang diberikan nasihat oleh orang tuanya, dengan nasihat-nasihat yang diharapkan penerima nasihat bisa menerima dengan baik dan bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani masa depan nanti. Yang ketiga ada simpati, yaitu suatu proses seseorang yang merasa tertarik pada orang lain. Dengan adanya faktor ini, maka seseorang akan tergerak hatinya untuk membantu orang lain. Apabila semakin banyak orang yang dapat dibantu, maka kehidupan bermasyarakat akan menjadi lebih harmonis dan interaksi sosial pun tetap bisa terjaga dengan baik. Yang kelima ada identifikasi, kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seseorang pengagum berat artis terkenal sering mengidentifikasikan dirinya menjadi artis idolanya dengan meniru gaya idolanya dan menganggap dirinya sama seperti artis tersebut. Hal seperti ini sebaiknya segera dihindari karena kehilangan jati diri bisa membuat seseorang lupa kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Yang keenam ada empati, kemampuan mengambil peranan secara efektif dan seseorang atau orang lain dalam kondisi yang sebenar-benarnya, seolah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Contohnya, ketika seseorang siswa masuk ke PTN yang diharapkan atau perguruan tinggi negeri, orang tua bahkan temannya akan ikut merasakan kebahagiaannya. Selanjutnya ada pengertian status dan peran. Status adalah kedudukan atau tempat seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan peran adalah tindakan atau perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan statusnya. Selanjutnya ada jenis-jenis status. Di sini ada dua jenis-jenis status. Yang pertama ada status yang diberikan. Status yang diberikan masyarakat kepada individu terlepas dari kualitas dan usaha individu di bawah sejak lahir. Contohnya jenis kelamin, ras, etnis, kebangsaan, agama, dan usia. Yang kedua ada status yang diperjuangkan. Status yang menuntut kualitas tertentu yang harus diraih melalui persaingan dan usaha pribadi perlu diperjuangkan. Contohnya
tingkat pendidikan, kekayaan, pekerjaan, dan kekuasaan. Selanjutnya ada definisi konstruksi sosial. Konstruksi sosial atas realitas atau social construction of reality didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu atau sekelompok individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Sekian materi tentang interaksi sosial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.